Ini kalau 2020% nih Arturo Roman sih. Ini Mei, dinosaurus hidup lagi cuy. T-Rex dateng. Panik buying kan lu, beli iPhone banyak kan lu. Kan semua orang Bahas ekonomi. Enggak. kita virusnya cuy. Iya. I love them a lot. You are listening to Kelas Malam Podcast. Hello everybody and welcome to Kelas Malam Podcast. Bagus banget gila. Iya, asik ya. Asik ya. Oke, perkenalan ya. Oke, halo, nama gue Yeri, seorang digital marketing strategis. Gue juga content creator for brands. Gue food photographer dan gue juga masih kuliah. Halo, nama gua Billy. Gua mas podcast mas. Iya kan, ketahuan. Gua gak kalian ya. Okay. Gua beda sama Yeri. Gua mas podcast biasa yang nimbrung asik aja. Kerjaan gua budak korporat. Iya. Udah korporat yang gak pernah kerja tapi ya. Iya. Absen pulang. Ntar dengerin banyak orang nih, jangan dong. Perkenalkan aku sendiri, aku Ezra, aku DJ producer sama musisi dan juga kadang-kadang YouTuber sih. Kadang-kadang aja. Tapi di sini kita semua sama, yaitu orang yang pengen ngobrol. Nah, kenapa sih sebenarnya kita bikin podcast ini? Kalau misalnya gue bilang, gue itu pengen obrolan kita kan kadang-kadang kalau di tongkrongan ada yang random, tapi ada juga yang berfaedah, men. Gimana kalau misalnya kita bikin podcast, obrolan yang berfaedah bisa di-share ke orang lain, biar ada impact-nya juga. Biar nggak kita doang lah yang dapat benefit-nya gitu. Kalau gua sih timbul karena apa ya? Karena basically memang gua orangnya suka nongkrong, suka ngobrol, dan apa ya? Misalkan corona gini, COVID-19 ini kita nggak bisa keluar nih, dan kangen juga kan kadang ngobrol, dan ya gue pengen menyalurkan apa yang belum sempat tersalurkan aja sih. Oke, jadi intinya sama, jawabanku terwakilkan mereka. Kita tuh memang basically orang yang suka nongkrong di luar. Nah, itu suka ngobrol dan ngobrolnya sampai pagi. Deep talks and shit, pasti kita semua punya lah ya tongkrongan kayak gitu buat ngobrol kayak gitu. Dan yaudah, kita pengen mengaudiokannya aja jadi podcast supaya bisa didengar sama teman-teman juga. Intinya santai aja, kita anggap aja kita nongkrong biasa, kita lagi di cafe dan pura-puranya. Sebenarnya topik pertama ini berangkat dari ini berisik banget sih nih, Bro. Bentar, dia permainan lengket. Iya udah, let's go. Kresak ya dari tadi. Ini sebenarnya topik pertama kan yang sesuai kita sepakati berangkatnya dari berita duga nih. Kita dapat berita bahwa the legendary almarhum Glenn Fredly meninggalkan kita untuk selamanya. Dan itu dia tuh idola gue waktu SMP sih, men. Itu gue rasa Glenn Fredly mah idola se-Indonesia sih, Iya sih. legend lah. Dan dia kan salah satu orang yang rela ke istana buat ngebelain hak musik. Oh iya, dia pengagas RUU tolak. Dia kan salah satu penggagas tolak RUU permusikan. Jadi memang pionir banget sih. Iya, benar-benar Jadi gokil. Nah, pasti di Instagram kalian juga ada orang-orang yang setelah ada berita duga ini, mereka membuktikan betapa impactfulnya nih si Glenn Fredly. Bahkan ada juga kan orang-orang yang mereka berteman bahkan sama si Glenn Fredly, involve in these projects dan membuktikan nih kalau pernah temenan, pernah proyekan janjian gitu. Nah, screenshot chat, foto bareng di studionya atau gimana kan. Lucu gak sih ketika ada seseorang yang udah pass away, gone forever, baru kita angkat semua kebaikannya, baru kita ngomongin tentang dia tuh orang yang baik, gini-gini. Tapi ketika dia masih ada, ketika orang itu masih walk among us, itu nggak diangkat, anggap aja kayak angin lewat, ya nggak sih? Kayak take it for granted gitu ya. Itu yang jujur aku sendiri ngerasa kayak kenapa kita sadarnya bahwa itu harusnya disyukuri ketika momen itu sedang ada. Nah, kemudian aku sambungin sama pandemik ini dong, sama corona ini. Benar, ini kita ngerasain, men, semua, men. Mendadak kita kangen sama teman-teman, mendadak kita mulai pada ini ya, ngupload archive story ya. Nah, lagi nongkrong, aduh kangen nongkrong. Throwback cuy. bongkar-bongkar memori lah, bongkar archive. Ingat gak waktu liburan kapan lagi gitu. Padahal terakhir ngobrol, terakhir ngechat mungkin 2 bulan yang lalu gitu kan, terus tiba-tiba di tag. Benar. Itu sering tuh tiba-tiba di chat. Miss you so much. Oh my god. Dan itu normal. Sangat normal. Bahkan kita pun kayak gitu. Tapi itu yang kita sayangkan. Kenapa kita mengapresiasi sebuah momen ketika kita sadar kita tidak bisa melakukan itu sekarang? Bener, men. Sedangkan ketika the pandemic belum terjadi, kita kayak nongkrong sama orang malas-malesan. Sedangkan ketika kayak gini, kita sama siapapun dah, gue pengen nongkrong. Enggak, dulu tuh kalau kita nongkrong biasanya banyak diem main HP. Iya, tapi tetap sih gue milih-milih sih kalau temenan. Iya sih. sih. Enggak kayak kalian yang mau sama siapa aja enggak. Itu masalah lu pribadi sih, gue nggak pengen tahu sih. Di sini kan konteksnya. Kalau gue maunya berteman sama selebgram doang. Gue kalau nggak di story sih nggak mau temenan apaan.
Ngapain nggak di story nongkrong gila? Ngapain gue beli kopi Gue Jar? kalau sekarang ngomong bisa bahaya sih, cuma nggak mau. Nggak boleh bahas ya. Jangan ya. Next ya. Save it for later lah ya. Iya jangan. Ini lagi pilot kenapa udah cari ribut sama orang? Jangan. Ini baru awal kenapa udah cari Berbau-bau ribut? kayak gini. Ya, intinya adalah Ya, gitu. Jadi gimana sih pendapat lu tentang fenomena ini? Fenomena taking for granted, fenomena tidak memiliki gratitude ketika momen itu sedang ada, tapi ketika udah hilang, udah nggak bisa lagi, baru kangen. Dan akhirnya menimbulkan efek regret kan, menimbulkan efek menyesal. Sedangkan ketika kita waktu itu appreciate the moment, saat itu kita menghargai momen itu terjadi, dan ketika kita nggak bisa kayak gitu, kita nggak regret banget karena waktu itu terjadi, kita respect sama momennya. Iya, Nah, iya kalau sih. menurut lu gimana? Kalau gua Ya. nganggapnya ya ini kan kejadian luar biasa lah. Maksudnya semua orang ngerasain, dan sebenarnya gua nggak ngambil dari sisi selama kita nggak ngalamin pandemik ini kita nggak bersyukur, kita lebih sekarang jadi regret kita nggak bisa nongkrong segala macam. Kalau gue sih gue nikmatin prosesnya, gue nikmatin sekarang lagi pandemi dan sekarang semua orang lagi pada kangen-kangenan sama momen itu. Menurut gue it's a normal thing. Sekarang juga buktinya kita bisa teleponan di Discord, kita bisa Zoom. Yes. Bahkan hampir setiap hari gue sama teman-teman gue Zoom. Iya Ya kan? Iya, setiap hari. Setiap hari Hampir setiap hari. Malam sampai Hampir pagi, setiap- malam sampai pagi. Nah, itu kan sebenarnya mungkin cara lain kita buat coping sama masalah ini. That's what I think gitu loh. Ini cuman sebuah fase gitu loh. Pandemik ini cuman sebuah fase. Kita berteman atau enggak itu ya tetap berteman. Bedanya cuman medianya aja. Kalau gua ada kaitannya sih dengan hal yang kita bahas. Gua angkat quotes dari Don Corleone. Utama deh, Godfather. The Godfather himself, the Godfather Marlon himself. Brando, he's a legend, okay? Quote-nya adalah singkatnya gini, a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Kalau gue artikan di sini adalah family nggak harus keluarga lo yang inti. Family means sahabat, adik, kakak, bisa siapapun. Jadi menurut gue adalah lu sebagai orang harus punya value gitu. Dalam arti lu harus all in menurut gue sih dalam apapun ya, dalam bersosialisasi. Misalkan gini, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dalam sebelum pandemi ini gue sudah cukup sama kalian, sama yang lain gue into gitu loh. Jadi tidak menyesali apa-apa. Ada pandemik, nggak ada pandemik. Gue pun nggak di Semarang, gue pun di kota lain kan. Jadi gue selalu memaknai pertemuan kita. Ya, itu ya. Maksudnya yang kita lihat dari Billy juga kayaknya dengan adanya pandemi ini juga dia nggak kayak gitu banget sama kangen yang ngobrol, karena kita tahu setiap dia nongkrong dia really live the moment gitu loh. Dia kalau nongkrong memang benar-benar nongkrong gitu. Karena memang nggak bisa. Itu kemewahan yang cuma bisa gue cicipi beberapa kali dalam sebulan. Dengan ini balik ke masalah grade itu tadi, kan hampir setiap hari nongkrong sama teman-teman. Kadang kan nongkrong ada yang nggak berfaedah, itu kayak cuma main HP. Yoi. Tapi tuh gue enjoy sebenarnya. Ketika udah sekarang nggak bisa nongkrong lagi, tetap kangen sama, walaupun ya udahlah, yang penting ketemu lah. Oh, ada hawa keberadaan. Iya, Presence. presence, Iya, presence, iya, betul. Yang penting ketemu, nggak harus ngobrol apapun yang berfaedah. Dengan adanya mereka, gue bersyukur gitu loh. Gue dapat privilege buat ketemu mereka. Dan sekarang nggak ada, bedanya di situ. Bedanya gue harus lewat chat, lewat Zoom, lewat telepon. Oh, tapi kalau lu memang harus ada kehadiran fisik ya? Kayak juga sih, cuman kangen aja men ngeliat, Oh, iya, benar. ngeliat si A main HP. Iya anjir. Emang dia habitnya buat main game. Kayak tipikalnya gitu doang ya, kayak iya si A ngapain, si B ngapain gitu udah kayak Iya. kangen template-nya, iya. Kangen template-nya. Template. iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar juga jadi. Iya sih. Itu yang dinantikan anjir. Oh, ada orang yang butuh keberadaan fisik, ada juga mungkin kayak lu yang Ya ya selama udahlah bisa ya. Ya yang udahlah ya. kalau bisa online ya udah online aja nggak apa-apa. Bayangin ada teman kita, si Dede, setiap datang, jarang datang. Sekalinya datang ke kumpulan, diem. Intinya ada oke, dengan corona ini, dengan pandemic ini banyak loss yang kita semua sharing bersama-sama. Yes. Tapi ada juga benefit yang kita sharing bersama-sama. Oh ya. Kita jadi nge-value banget humanity. Yes. Kita jadi self-reflecting di mana kita menganggap ternyata ada orang-orang yang selama ini kita ngerti dia lewat-lewat. Tapi ketika di pandemi gini kita jadi mikirin orang itu. Yang asli teman-teman kita yang jarang kelihatan, yang mungkin kelihatan tapi jarang kita obrolin, tahu-taunya di sosial media kita jadi ngobrol. Tapi lu ada nggak pengalaman pribadi yang positif itu? Ada Oh iya, suatu ada, hal yang terjadi, ada. good Jadi things yang ada orang misal gue ngupload story Oke. tentang pandemi ini, tentang bagaimana yuk kita harusnya tuh lebih grateful karena banyak banget teman-teman yang gue tuh pengen nongkrong, rasanya kayak aduh harusnya gue kemarin mainnya lebih lama ya, lebih sering sama kalian. Kemudian ada orang-orang yang nggak pernah nongkrong sama aku, bahkan mungkin ketemunya 1-2 kali nge-DM iya banget, dan akhirnya yaudah after corona bener ya kita ketemu ya, jadi kayak gitu.
Oke. Jadi kita jadi kayak self Connecting reflecting. ya? Jadi kita ingat kenapa kita ketemu orang itu in the first place. Pertama, kenapa sih lu bisa kenal sama gue? Kenapa sih kita bisa temenan? Kenapa sih lu bisa nge-follow Instagram gue dan kita saling follow? Nah, dari situ jadi self reflecting kan. Jadi kita semakin nge-value person in person. Oke. Iya kan? Kita jadi kayak aduh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita terpaksa untuk berpikir. Nah, itu sih. Kayak Harvest Moon ya. Back to the nature. Back to the nature. Iya, anjir. Puta male. Ya, jadi the message from this kalau dari aku ya adalah I hope setelah ini selesai semuanya kita jadi become more human, lebih appreciate every moment, any person ya. Kita appreciate ketika ada, bukan ketika hanya hilang. Daripada kita nyesel, mending kita mengingat dalam kebahagiaan aja ya. Yang penting kemarin gue udah momen sih, gue kangen memang, cuma gak menyesal. Karena kenapa? We will not know what disaster comes next. Kita nggak tahu, men. Ini masih April awal ya. Iya, ini masih ada 8 bulan lagi, men. Fuck Ini ya. baru 4 bulan, men. Kampret ya. Udah kayak gini sih. 2020 kampret ya. 2020 be like hold my beer, man. It's nothing, bro. Ini kalau 2020% nih Arturo Roman sih. Ini Mei. Dinosaurus hidup lagi, cuy. T-Rex dateng. We might not know disaster berikutnya tuh apa, dan kita mungkin gini lagi nggak ada yang tahu. Gue bukan pesimis ya, tapi kan nggak ada yang tahu memang. Iya. Nah, Iya, benar, kemudian juga kita nggak ada yang tahu siapa yang habis ini akan meninggalkan kita for good. Juga nggak tahu, men. Jadi it's a good thing kalau kita meng-appreciate siapapun. Dari pandemi ini sih gue ngeliat orang jadi ya tadi Ezra bilang lebih human tuh benar. Semua orang jadi lebih bersih, lebih care sama kebersihan, sama alam, Sama badannya olahraga sama ya. badannya olahraga. Berjemur, cuy. Jemur. Dari SD kita diajarin, cuy. Kayak tempe ya. Itu apa sih? Provitamin D. Ya? Iya. Nah, jadi Baru corona, bro, kita berjemur, bro. baru corona ya. Iya. Harus dipaksa corona dulu. Harus Ya? dipaksa corona. Nah, jadi kayak gue ngeliatnya Gue juga sih, anjir. nggak cuman sesama orang sama orang, tapi juga orang sama bumi. Oke. Mereka lebih menghargai kayak Earth is healing. Lu Earth jangan is kayak healing. Baskara ya, tolong. Lu jangan mulai ya. Kan semua orang bahas ekonomi. Enggak. Kita virusnya, cuy. Iya. Utama deh. Tapi bener sih, kita jadi sadar gitu loh bahwa dampak yang dibuat sama teknologi dan lain-lain itu cukup besar. Jadi mungkin habis ini selesai green movement bakal jalan banget. Iya, iya. Mungkin fast fashion mungkin segala macam pakai green movement semua atau gimana. Dan banyak banget orang-orang yang gua selama ini nggak sadar kayak iya dia tuh ada gitu loh. Dan dia ada dampaknya buat gua. Iya. Gue bikin Zoom sama teman-teman gue dan gue lihat anjing kalau misalnya gue nggak ketemu seminggu aja rasanya udah pengen ngobrol gitu loh. Relive the momentnya itu shit, man. Gak bisa Ini anjing. hal-hal ini this pandemic tuh membuat absence tuh lebih kuat ya. Iya. Jadi kuat banget nih absence-nya. Jadi kebutuhan presence dari teman-teman gue yang misalnya kalau ketemu cuman diem cuman apa segala macam jadi ada meaningnya buat gue di luar interpersonal, aware sama bumi, aware sama kesehatan, jadi lebih sehat, lebih berjemur tadi. Iya, berjemur, cuy. Iya, lagi Berjemur, berjemur. the best. Tapi yang penting jangan kemakan hoax lah. Ya, Kita gitu sih. banyak Still do your own research. Do your Still own research. be smart ya. Jangan panik buying, kasihan orang, anjir. Iya. Gue panik buying kan lu beli iPhone banyak kan lu. Itu kan itu kita panik buying iPhone. Enggak. Saran gue sih lihat guideline tentang COVID dari WHO langsung. Iya. Kalau nggak dari pemerintah. Kalau gua sih secara personal untuk masalah temen gua nggak ada masalah, tapi yang ternyata yang gua syukuri adalah karena corona ini gua minggu lalu di lockdown 7 hari, bro, sama bokap gua, bro. Lo nggak boleh ke Jogja, gua di lockdown, bro. Karena Jogja lumayan parah ya. Gua jadi deket lah, jadi sering ngobrol lagi sama adik gua, si Iwan. Kita seminggu total, bro, nggak keluar. Di kamar dong cuma main PS, bro. FIFA, NBA, Naruto, Injustice. Dan dia cupu sih. Apaan Naruto kalah David? Iya. Ada saksinya. Gue saksi hidup coy, enak-enakan. Tapi dia FIFA cupu, bro. NBA dia cupu, bro. Dia Naruto dia bocil ya, udahlah ya, Naruto kasih lah ya. Jadi hubungan lu sama keluarga jadi lebih dekat lah. Otomatis. Jadi yang sebelumnya gua udah pulang ke Semarang jarang banget, sekali makan misalkan ambil lauk, udah makan di kamar, makan di ruang komputer kan. Semenjak corona, cuy, kita makan di meja makan. Seolah-olah tuh baru beli. Padahal udah dari dulu banget, dan gue bersyukur banget gue bisa makan di meja makan, karena itu kemewahan yang tidak bisa gue miliki juga di masa lalu mungkin. Kenapa? Gue berharap sih ekonomi bisa lebih kembali stabil dengan berkurangnya dampak. Tapi lu social distancing, bro, jangan main-main. Kita main-main. Hypocrite. Ya udahlah, intinya stay safe. Jangan panik buying. Tetap bersyukur kita punya teman-teman. Ya, jadi
the point of everything adalah jangan lupa semua yang kita lakukan, semua yang diperingatkan kita sekarang itu bukan hanya ketika sedang ada virus atau teman kita meninggalkan kita untuk selamanya, tapi kalau bisa kita bisa kayak gitu terus whatever happens sih. Jadi dari gratitude, dari hidup sehat, dari berjemur, dari cuci tangan, berjemur, cuy. itu semua default template of human yang harusnya dilakukan ada virus atau enggak, men. Ya itu, semoga setelah ini semua selesai, we become human more than we used to be. Okay, I think that's the podcast for today untuk kelas malam episode kali ini. Oke. Thank you, Billy, Yeri. We're gonna talk again very soon. Kita akan nongkrong lagi next time. Oke. Ciao, bye. ciao, Bella, ciao. Over and out. Peace. Peace out.